Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizky Motor Peniron ya. Untuk kali ini kita coba untuk membahas cara membersihkan permukaan di bagian silinder kop ataupun juga di bagian permukaan lain di bagian motor ya, supaya mudah, cepat, dan hasilnya bagus ya. Oke, gimana caranya? Dan seringnya kalau misalkan membersihkan seperti ini itu biasanya pakai mungkin teman-teman pakai amplas atau pakai scrub mungkin ya. Kalau saya punya alat sendiri ya, dan saya coba praktekkan, dan saya coba akan membersihkan untuk permukaan di bagian kop ini ya, dan lainnya tentunya. Oke, tapi sebelumnya silahkan di like, share. Kalaupun juga pengen tanya-tanya silahkan di bagian bawah, silahkan komen. Yang belum subscribe tentunya silahkan di subscribe dulu ya. Oke, seperti ini. Di sini di permukaan biasanya terdapat lem ya. Waduh, maaf enggak kelihatan jelas. Di sini biasanya terdapat lem. Kalau misalnya kita bongkar seperti ini ya, lagi bongkar-bongkar. Misalkan di bagian permukaannya, misalkan punya GL seperti ini. Di sini banyak lem dan terkadang juga kotoran-kotoran lain, dan mungkin cara pembersihannya kalau misalkan tidak tepat, tidak pas, ini akan menyebabkan keausan yang tidak merata sehingga akan terjadi bocor. Soalnya ini tidak menggunakan perpak mas bro, ini enggak pakai perpak ya. Kalau di bagian penutup di bagian kop atasnya ini tidak menggunakan perpak, sehingga kalau misalkan permukaannya sampai luka, ini akan menyebabkan kebocoran. Oke. Lain lagi kalau misalkan di bagian di sini ini ada perpaknya ya, tapi juga kalau misalkan alangkah baiknya untuk pembersihannya ya, ini juga harus benar-benar bersih dan rata. Oke, langsung praktek saja cara membersihkan bagaimana dan menggunakan apa. Oke, untuk saya menggunakan alat seperti ini ya. Loh, apaan itu? Nah, mungkin terlihat aneh ya. Ini saya juga punya dua ini lah. Kok alat pertukangan mas di bawah-bawah? Ya nggak apa-apa ya. Kalau ini gosokan untuk ngelepo itu ya, untuk kalau misalkan bikin lantai, bikin tembok, ini digosok pakai ini. Ini alatnya tukang batu, tapi saya pakai. Lah, terus di bagian bawahnya di sini, ini ada amplasnya. Nah, seperti ini mas bro. Ini amplas. Terus di sini, nah buat pegang seperti ini. Kita praktekkan. Seperti ini ya, kalau misalkan pembersihannya setelah dilepas kopnya ya, permukaannya sudah ini, dan mau membersihkan supaya permukaannya rata dan bagus, pergunakan seperti ini. Beda kalau menggunakan amplas seperti ini ya. Kalau kita gosok-gosok seperti ini kemungkinan antara sini dan sebelahnya lagi itu tidak sama permukaannya. Jadi nanti beda-beda antara ke sana, ke sini lagi itu berbeda-beda. Kalau misalkan cuman amplas dipegang seperti ini. Beda lagi kalau menggunakan amplas seperti ini mas bro. Nah, ini seperti ini. Panjenengan udah pakai kayak gini belum? Silahkan ya, kalau yang mau tiru-tiru aku pakai ini ya. Di hasilnya itu waduh, pokoknya bagus sekali. Saya seneng pakai ini, rata. Seperti ini digosok seperti ini ya. Memutar boleh seperti ini.
digosok. Ini nggak bakalan ini ya, pokoknya dijamin rata permukaannya, itu nanti rata lah pokoknya, nggak ada yang legak-legok. Kalau yang tadinya legak-legok pakai ini nanti malah jadi rata, jadi lurus, soalnya permukaannya ini lurus tuh ya, lurus rata. Oke, sampai rata ya, sampai permukaannya itu benar-benar rata. Kita lihat sini. Nah, diputar-putar seperti ini. Digosok. Misalkan antara sebelah di bagian yang ujung sama ujung ini di sini ya, rata seperti ini. Jadi jangan seperti ini toh, tapi rata semuanya seperti ini. Jadi permukaannya benar-benar rata. Oke, seperti ini. Sambil digosok. Nah, ini sudah tuh ya, sudah mengkilap rata semuanya. Kalau item-item ini masih ada item-item, itu karena permukaannya emang legok tadinya. Jadi kalau misalkan pakai ini ya rata. Ini karena emang ada legokan yang nggak habis karena bekas apa ya, bekas perpak ya. Tapi kalau sudah rata seperti ini, di bagian pinggirnya sudah mengkilap, berarti sudah rata semuanya. Oke Mas Bro ya, bisa dilihat hasilnya ya, kinclong ya, kinclong dengan rata semuanya. Di sini untuk ini bisa menggunakan amplas yang beda ukuran ya. Kalau saya yang kasar itu saya menggunakan untuk ukuran ini kebetulan ada yang 60. Kemarin kalau yang itu pakai yang 100 atau berapa, yang ini 100, tapi ini kebetulan pas ada ini ukuran 60. Jadi amplas seperti ini ya. Nah, caranya untuk membuatnya supaya gampang dan untuk bisa dibuat untuk panjenengan, itu saya tidak pakai lem ya, tidak menggunakan lem yang itu, tapi saya menggunakan double tip seperti ini. Seperti ini caranya. Untuk bahannya, untuk media yang masih baru nggak ada. Jadi untuk umpama saja ya, kalau sebelum dipasang seperti ini sebelum dipasang amplasnya saya pakai double tip seperti ini ya, seperti ini dipasang. Ya, dijejer-jejer sampai penuh ya, sampai penuh di bagian ininya ya, sampai penuh. Lalu setelah penuh menggunakan double tip seperti ini. Ini kenapa aku pakai double tip? Alasannya kenapa? Kalau misalkan pakai double tip, ini kan seperti spons ya, jadi lentur. Jadi nanti kalau misalkan ini akan nampaknya lebih enak, lebih rata, jadi nggak legak-legok di sini nantinya, jadi lurus, betul lurus. Oke, setelah itu, setelah dipasang double tipnya, baru dipasang amplasnya seperti ini, dipaskan seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini seperti ini, baliknya dipasang pakai amplas seperti ini. Kalau setelah dipaskan, baru dipotong seukurannya ya, biar pas seperti ini. Ini seperti ini juga sama. Saya punya dua, jadi yang satu agak kasar, yang satu halus ya. Silakan menggunakan amplas, ada yang mungkin 500 ya, biar yang rada halus, ataupun juga yang kasar itu menggunakan 250 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada permukaan yang kasar banget, misalkan membersihkan
apa ya, ini pakai yang kasar. Kalau yang seperti permukaan ini cukup menggunakan yang halus-halus saja, misalkan 500 atau berapa ya, supaya tidak tergerus terlalu banyak. Oke ya, sudah paham mungkin Mas Bro ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk utilitas ya, untuk apa ya, trik cara membersihkan. Dan di sini juga permukaan sini juga bisa ya seperti ini. Ini permukaan ini dan ini diusahakan juga harus rata. Bisa menggunakan ini sama saja. Nah seperti ini. Nih saya tambahin. Yang tadinya kotor saya gosok. Seperti ini. Sampai lemnya hilang ya, digosok, diputar. Ini akan benar-benar rata ya Mas Bro ya, benar-benar rata, jadi nggak legak-legok, nanti hasilnya bagus lah ya, tidak diragukan lagi. Karena saya sudah bertahun-tahun saya menggunakan pembersihan menggunakan media seperti ini ya. Oke tuh ya. Jadi yang tadinya tidak lurus, tidak rata, ini akan di bagian ujung-ujung ini yang tadinya tidak rata, kalau menggunakan ini langsung bisa lurus ya, rata. Jadi bersihnya bersih rata ya. Lain lagi kalau menggunakan diamplas seperti ini ya, muter-muter ke sana. Jadi antara ujung bagian sana dan sini itu berbeda nantinya. Tapi kalau menggunakan seperti ini, cukup ditempel, digosok-gosok seperti ini ya. Ini akan rata semuanya, akan bersih juga rata semuanya. Oke, tuh ya Mas Bro ya, kinclong ya. Tuh, oke. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya untuk kamu, terutama yang pemula yang masih bingung cara membersihkannya ya, atau juga teman-teman yang pengen ikut cara aku seperti ini, silahkan ya. Oke, dan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk tutorial kali ini. Dan salam Gubak Wali dari Rizky Motor Peniron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.